Pertanyaannya, bentuk kericuhan apa yang kemudian dilakukan? Ini yang nggak clear menurut hemat kami. Apa bentuk provokasi, bentuk hasutan? Anda keberatan nggak menampilkan apa sih isi yang dianggap penghasutan itu? Keterangan daripada yang mayoritas para pelajar ini semua mengarah kepada Del Petro CS, karena yang dilihat itu akunnya, ternyata pemilik akun dan pengelola admin daripada Lokataru Foundation ini adalah Del Petro. Itu yang ditemukan. Jadi Del Petro bukan musuhnya polisi, tapi Del Petro berhadapan dengan hukum hari ini. Gimana Okezoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Mungkin konstruksinya begini, Mas Aiman ya. Pasal yang dikenakan itu ada beberapa delik. Ya. Pertama itu ada pasal 160 KUHP, itu berkaitan dengan delik penghasutan di muka umum. Ya. Yang kedua itu terkait dengan pasal 76H, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang ketiga itu pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi. Tentang apa itu? Tentang berita bohong yang menimbulkan kericuhan. Berita bohong yang menimbulkan huru-hara lah, kericuhan. Bisa sebutkan nggak berita bohongnya apa? Kalau ngomongin berita bohongnya apa? Versi yang kemudian dituduhkan kan, ya, tentunya. Jadi konstruksinya ini pun kita sebenarnya kebingungan, Mas Aiman, terkait dengan delik yang kemudian dibangun oleh penegak hukum. Pertama, kalau kita lihat dari pasal 160 KUHP-nya saja. Soal apa itu? Soal penghasutan di muka umum, ya. Itu clear loh. Pasal 160 KUHP itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, itu menafsirkan secara bersyarat pasal 160 KUHP itu dia deliknya delik material. Artinya, kausalitas sebab dan akibat yang kemudian terjadi dari perilaku seseorang itu harus dia menimbulkan kejahatan itu, delik pidananya itu. Harus ada akibatnya. Betul. Tapi kan dianggap akibatnya kerusuhan. Nah, pertanyaannya bentuk kericuhan apa yang kemudian dilakukan? Ini yang nggak clear menurut hemat kami. Apa bentuk provokasi, bentuk hasutan? Anda keberatan nggak menampilkan apa sih isi yang dianggap penghasutan itu? Ya. Anda keberatan nggak menampilkan itu? Begini, itu sudah tersebar di mana-mana terkait dengan postingan khususnya Del Petro ya. Iya. Jadi ada postingan di akun Instagram Lokataru Foundation yang kemudian itu inti dari pokok permasalahan yang kemudian disampaikan penegak hukum. Apa intinya? Intinya di situ semacam postingan membuka posko aduan kepada pelajar untuk yang ingin mengikuti aksi atau yang ditangkap secara sewenang-wenang itu bisa menghubungi kolom atau nomor yang tercantum di situ. Itu yang dianggap penghasutan. Itu salah satu faktor utama. Di samping itu ada faktor-faktor lain yang kemudian dikonstruksikan secara bersama-sama dengan teman-teman aktivis yang lain. Karena ada postingan-postingan bersama-sama dengan beberapa solidaritas ya. Misalkan ada akun Gejayan Memanggil dan segala macam yang kemudian itu dipandang sebagai suatu hal yang saling berkaitan. Nah, kan ada barang buktinya. Postingan 1, postingan 2, postingan 3. Betul. Keberatan nggak untuk menyampaikan? Ini karena masih dalam materi pemeriksaan, sebenarnya kita tunggu aja di pengadilan untuk melihat barang buktinya seperti apa. Dari pihak Bung Pitra silakan. Terima kasih. Kalau pembukaan posko bagi yang mereka ditahan, ditangkap, kalau awam pasti melihat itu bukan penghasutan, betul kan? Sebenarnya begini Bang Iman, terlebih dahulu penyelidik itu tidak mengarah kepada kliennya Del Petro dan kawan-kawan. Akan tetapi dia mengarah kepada bukti yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang ada. Jadi Bang Aiman, pada tanggal 25 Agustus 2025 yang lalu ya, bahwasannya Subdit Kamnek ya mendapatkan laporan informasi dari atas nama Adrian Tanjung terkait dengan peristiwa. Siapa itu Adrian Tanjung? Siapa itu? Anggota lah. Oh, ini tipe A berarti? Iya, laporan model Laporan tipe A? Iya. Berarti polisi yang melaporkan, Jadi di dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut ya, kemudian sekitar tanggal 27-28 polisi mengamankan para pelajar nih yang ikut demonstrasi. Sekitar jumlahnya mayoritas pelajar itu 765 orang. Nah, dari hasil interview terhadap para pelajar itu mengarahlah kepada akun
media sosial, ada dia blog politik pelajar, ya, ada Gejayan Memanggil, ya, ada Aliansi Mahasiswa Pembugat dan Lokataru_Foundation. Jadi di sini bukan hanya dilihat daripada posko tersebut, tapi penyelidik menemukan adanya suatu ajakan, ya, yang sifatnya itu mengarah kepada pasal 160. Ya, sehingga kita lihat juga ada beberapa video juga tersebar seperti video mengatakan bahwasanya apabila terjadi kerusakan dan perusakan fasilitas umum itu sudah sesuai. Itu dari postingan itu? Ada di video. Postingan salah satu tersangka. Oke. Ya, udah sesuai itu katanya gitu kan. Nah, jadi kemudian itu pasca kerusakan dong berarti? Iya. Oke. Sebelum kerusakan terjadi kan gitu. Oh, udah mengatakan seperti itu. Iya, udah tersebar dan lainnya. Jadi kemudian penyelidik mengambil keterangan daripada yang mayoritas para pelajar ini semua mengarah kepada Del Petro CS, karena yang dilihat itu akunnya, ternyata pemilik akun dan pengelola admin daripada Lokataru Foundation ini adalah Del Petro. Itu yang ditemukan. Jadi Del Petro bukan musuhnya polisi, tapi Del Petro berhadapan dengan hukum hari ini gitu loh. Bukan polisi menargetkan oh ini harus ditangkap, ini harus ditahan, tidak seperti itu. Tapi menarik, sebelum kita melanjut ke pertanyaan berikutnya, saya perkenalkan dulu, selamat datang Kepala Badan Intelijen Strategis Pak Laksamana Muda Soleman Ponto. Laksamana Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala BAIS 2011-2013 ya. Jangan dianggap sekarang masih menjabat, enggak, udah lama itu. Oke. Selamat datang Pak Soleman. Kita tahan dulu, saya ingin tanya dulu. Jadi sebelum ada kerusakan, sebelum ada prahara, salah satu postingannya adalah membuka posko. Yang kedua, kalau nanti ada kerusakan, ini isi postingannya. Kalau ada kerusakan maka sudah sesuai atau sudah cocok begitu, kurang lebih begitu. Ya. Oke. Ya, gini Mas Aiman. Kalau melihat konstruksi kasusnya, ini kan kita tahu ya dalam situasi waktu itu, situasi kegelisahan perasaan batin yang sama kita waktu itu. Masyarakat sedang protes terkait dengan situasi bangsa, situasi kemudian kebijakan pemerintah maupun DPR yang kemudian melukai perasaan batin masyarakat. Nah, dalam kerangka itu ada memang sebaran-sebaran untuk aksi demonstrasi. Oke, tadi sebenarnya kalau ada kerusakan maka sudah tepat. Kalau dikatakan ada yang kerusakan, tidak ada spesifik kalau ada kerusakan maka enggak. Jadi tidak ada itu. Tidak ada secara spesifik menyatakan bahwa misalkan kita harus merusak apapun gitu. Konteksnya misalkan Del Petro ya. Ini kan ada beberapa orang. CS lah, ini kan ada beberapa. Ya. Kalau khususnya misalkan di Del Petro Mas, ini kan mereka mencoba dikonstruksikan ya bersama-sama ya dalam kerangka memang ada postingan-postingan yang dia kolaborasi dengan beberapa akun Instagram. Nah, tapi yang kemudian harusnya kita kritisi adalah apakah kemudian postingan itu berkolerasi langsung kepada kericuhan yang terjadi di masyarakat? Kami memandang sepertinya tidak sesederhana itu memandangnya. Bagaimana mungkin kemudian kericuhan yang kemudian terjadi secara masif itu digerakkan hanya dari postingan yang ada di Instagram. Ini kan logika awam aja Mas melihat itu. Jadi kami keberatan kalau dikatakan postingan itu berkontribusi pada kericuhan yang terjadi di masyarakat. Buktinya nggak ada. Menurut kami tidak valid. Jadi begini, termasuk, mohon maaf Bang, izin sebentar ya. Tadi kan Abang berbicara sekarang. Termasuk mengkonstruksikan misalkan ada dengan pelajar datang kemudian anak-anak di bawah umur ikut demonstrasi. Pertanyaannya, memangnya pelajar itu adalah anak-anak? Saya bisa jadi dibilang pelajar, mahasiswa bisa jadi dibilang pelajar. Itu kan hal yang kemudian spesifik loh. Kalau kita bicara hukum itu ada yang namanya prinsip lex serta, lex stricta, lex scripta. Hukum itu dia harus jelas, harus tegas, dan kemudian harus tertulis. Nah, dalam kerangka itu makanya kami selalu mengkritisi. Wah, nggak bisa sembarangan ini menarik delik seseorang melakukan tindak pidana seluas ini. Nah, ini yang kemudian kami kritisi, Mas. Oke. Kan saya sudah jelaskan kepada Mas bahwasannya itu adalah hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik terkait dengan 765 orang yang diamankan itu.
mereka memberitahukan bahwasanya ia mendapat ajakan dan berupa di media sosialnya Lokataru Foundation dan Gejayan memanggil blog politik pelajar itu dari mereka gitu loh. Jadi bukan ujuk-ujuk polisi, oh ini karena ini nih gitu, karena ini nih. Tidak. Itu hasil daripada interview yang dilakukan terhadap 765 orang tadi, sehingga mengarah ke sana. Dan setelah diterusi Bang Aiman, ternyata adminnya ya mereka. Oke, tapi begini, tadi pertanyaannya menantang juga. Dari mana kemudian bisa disimpulkan bahwa prahara itu karena postingan-postingan yang tadi disampaikan oleh para aktivis? Oke. Penyidik mendapat suatu keterangan yang diambil dari keterangan ahli. Sebagaimana ahli menyimpulkan baik dari ahli bahasa ya, ahli ITE dan ahli pidana, sehingga penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal kalau nggak salah 29 Agustus ya, untuk ditingkatkan ke penyidikan dan SPDP-nya dikirimkan kejaksaan hasil daripada bukti permulaan yang cukup tadi, yaitu dari keterangan saksi dan keterangan ahli. Begitu Bang Aiman. Artinya akan bisa dibuktikan di pengadilan kelak bahwa postingan tersebut memunculkan prahara. Ya, dan yang dipersoalkan oleh Mas tadi juga mereka sudah mengajukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan administrasinya. Ya, apakah memang terkait dengan penetapan tersangka tersebut sah atau tidak. Ternyata pra peradilan yang diajukan oleh teman-teman Del Petro CS ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan prosedural yang dilakukan oleh kepolisian telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Begitu. Ya, tapi kalau pra peradilan kan 99% pasti gagal. Ya. Betul ya. Ya. Jadi maksudnya meskipun itu mungkin kita hormati ya. Ya, ada sedikit yang perlu saya luruskan ya, Mas Aiman ya. Terkait dengan prosedur gelar perkara yang kemudian disampaikan. Kita memang melihat ada gelar perkara itu, Mas Aiman. Tapi faktanya ini yang kita kritisi. Terkesan tergesa-gesa. Kenapa seperti itu? Karena gelar perkara itu dilakukan dalam masa yang sangat relatif singkat antara pemeriksaan saksi-saksi dan kemudian. Tapi soal pra-peradilan tadi gimana? Kalau saya katakan ya bukan 99% itu istilah aja ya, tapi mayoritas pasti akan kalah si terdakwa. Ya, ini juga kritik. Tersangka. Begini, artinya sudah clear semuanya bahwa sudah diuji di pra-peradilan, tinggal kemudian melanjutkan proses hukumnya. Bagaimana Anda menanggapi itu? Betul. Kalau kita kembali lagi ke konsep hukum ya, pra-peradilan itu kan dia belum kepada pokok perkara. Dia hanya terkait dengan formalitas. Nah, sayangnya kami mendorong sebenarnya pengadilan lebih daripada sekedar mengecek formalitas. Oke. Hakim yang kemudian memeriksa perkara rekan-rekan, kami kritisi juga. Kenapa seperti itu? Terkesan seperti checklist saja. Oh, ada 2 alat bukti, oh ya sudah terpenuhi. Tanpa kemudian melihat apakah 2 alat bukti itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Saya kasih contoh, Mas Aiman. Ada anak yang kemudian diperiksa oleh penyidik. Sayangnya anak itu tidak didampingi oleh siapapun pada saat dilakukan pemeriksaan. Dan itu menjadi bukti yang kemudian terungkap di persidangan. Oke. Artinya apa? Itu sebenarnya secara prosedur kalau kita merujuk ke hukum yang berlaku itu anak itu harus didampingkan. Didampingi saksi ya anak itu ya? Betul. Dalam setiap tingkatan. Penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Itu wajib ada pendamping. Jika tidak ada pendamping berarti itu melanggar ketentuan prosedur. Itu satu. Itu clear ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kewajiban untuk memberikan SPDP. Mas Aiman, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 tahun 2015 itu memberikan kewajiban konstitusional kepada penyidik. Siapapun penyidiknya, baik penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun penyidik KPK dan institusi-institusi penyidik PPNS yang lainnya. Untuk memberikan tembusan SPDP itu bukan hanya kepada penegak hukum tapi juga kepada tersangka dan keluarganya. Jadi itu sudah menjadi hak konstitusional warga negara ketika diproses hukum, statusnya ketika dinaikkan ke dalam penyidikan itu dia wajib mendapatkan surat perintah dimulai penyidikan itu. Nah, dalam perkara ini itu clear tidak ada Mas Aiman. Anda meragukan ketika nanti dilakukan proses peradilan maka juga akan ditemui indikasi ketidakadilan. Bukan indikasi ketidakadilan, ini udah melanggar konsep negara hukum. Ini udah melanggar konsep negara hukum. Due process of law. Oke, baik. Ini udah melanggar prinsip due process of law. Oleh sebab itu makanya kami juga mengkritisi. Kami bahkan menghadirkan beragam ahli tata negara, ahli hukum acara pidana, khususnya misalkan dalam kasus yang saya dampingi dalam Sahdan Hussein. Kami hadirkan Dr. Aristo, kami hadirkan juga Prof. Denny Indrayana. Kita dalam satu forum itu sudah terungkap dalam fakta persidangan, itu sudah menjadi kewajiban konstitusional loh untuk dilakukan. Tapi sayangnya hakim pra peradilan dia hanya kemudian jadi petugas checklist saja. Oh, 2 alat bukti terpenuhi, sudah selesai.
Nah, ini kemudian kan kita kritisi, putusan pengadilan itu bukan kitab suci, kita juga bisa kritisi walaupun kita hormati putusan itu. Oke, Itu, Mas Aiman. di sini ada mantan hakim agung dan kita akan tanyakan kepada beliau selepas jeda berikut ini.